Halo everyone, di video ini saya akan menjelaskan tentang cara untuk settingan CCTV Realme Smart Camera 360 derajat. Nah, sebelum lanjut, saya akan jelaskan dulu kalau smart camera ini tidak akan berfungsi sebelum disetting. Nah, walaupun teman-teman sudah masukin memori dan juga masukin kabel casnya, dia tidak akan bisa merekam, tidak akan bisa berfungsi sebelum dilakukan settingan melalui smartphone kita. Jadi di sini siapin dulu smartphone Android, nggak harus HP Realme, HP apa aja bisa, Xiaomi, Oppo, Samsung semuanya bisa teman-teman. Dan pastikan koneksi internet kita bagus. Nah oke, lanjut teman-teman. Nah sebelum kita setting kameranya, saya akan jelaskan dulu fungsi daripada bracket ini. Nah teman-teman, jadi ini adalah kit pemasangan namanya. Dan ini namanya stiker pemosisian. Jadi saya akan contohin seperti ini guys. Jadi ini stiker pemosisian ini kita tempelnya di atas plafon kita, di plafon teman-teman. Seperti ini contohnya nih. Anggaplah ini plafon, kita tempelin stiker pemosisian ini seperti itu, kemudian kita langsung bor di lubang-lubang yang sudah disediakan. Oke guys, jadi kita bor di sini, atau kita paku. Nah, kemudian tinggal kita masukin bautnya. Jadi itu fungsi daripada stiker pemosisian agar supaya posisi daripada CCTV kita ini benar-benar rata ya dengan plafon kita. Jadi nggak miring-miring guys, seperti itu. Itu adalah fungsi daripada stiker yang tadi. Nah, tadi videonya sudah kita unboxing ya tentang apa-apa yang kita dapat. Dan kemudian setelah kita lubangin teman-teman, kita masukin ini nih. Jadi ini namanya baut ekspansi, kita masukin setelah temboknya dilubangin. Setelah baut ekspansi barulah kita pasang dudukan di dinding seperti ini. Kemudian barulah kita pasang skrupnya atau bautnya. Oke guys. Jadi seperti itu untuk pemasangan di dinding atau di plafon kita sangat gampang sekali. Untuk dudukannya sudah disediakan di sini. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan bahas tentang cara untuk memasukkan dudukannya ini ke belakang kamera kita. Nah ini sudah ada tempatnya seperti itu, sudah ada posisinya memang. Jadi tinggal kita masukin seperti ini aja teman-teman. Sorry ini kurang kelihatan nih. Nah jadi posisinya nanti seperti ini. Oke, anggaplah ini dinding atau plafon kita. Jadi posisinya nanti seperti ini. Oke guys. Jadi posisinya itu akan seperti itu. Jadi dia bisa muter-muter nanti di atas plafon kita. Dan tadi karena gambarnya kurang jelas, jadi kita ulangi dulu. Ini untuk mencabutnya pun sangat gampang sekali. Oke guys, jadi ini sudah kelihatan ya, tempat untuk menarik dan melepasnya itu. Jadi tinggal digeser-geser seperti ini aja. Sangat mudah sekali guys. Pokoknya semakin canggih sebuah barang, semakin mahal itu semakin enak ya dipakai. Nah, jadi sangat mudah sekali. Oke, ini kita simpan dulu untuk board-boardnya karena kita akan pasang di meja aja nanti ya, ini untuk buat tutorial konekin ke jaringannya yang agak susah. Nah oke teman-teman, tunggu dulu saya ini bersihin tangan dulu nih. Oke guys, di atas ini terdapat sebuah mikrofon. Ini lensa dan di bawahnya ini ada lampu indikator. Oke teman-teman, dan di bagian bawah sekali itu ada tempat kartu memori. Nah langsung kita pasang kartu memorinya terlebih dahulu. Pemasangan kartu memori sangat gampang. Teman-teman bisa lihat untuk konektornya itu atau kuningannya itu menghadap ke bawah. Jadi ini nggak akan bisa salah pasang juga. Jadi posisinya itu seperti ini guys. Bagian kuningannya itu atau konektornya ada di bagian bawah seperti ini. Oke. Kita masukin pelan-pelan teman-teman. Kemudian kita pencet pakai kuku seperti ini. Nah sekarang sudah masuk. Oke, sekarang sudah masuk seperti itu. Dan untuk melepasnya tinggal kita pencet aja. Jadi kita tinggal pencet pakai kuku dan kita tarik. Nah, oke. Dan ini memori yang saya gunakan ini memori merek SanDisk. Tidak bermaksud untuk mengiklankan sebuah produk. Oke, teman-teman, itu yang 128 GB. Jadi sudah cukup besar sekali. Dan sekarang untuk memasang kabel micro USB ini nggak bisa terbalik juga. Jadi posisinya itu sudah pasti pas. Dan kita pencet seperti itu. Dan pastikan kabel ini sudah masuk di dudukannya seperti ini. Dan teman-teman pastikan pemasangan kabelnya sudah benar-benar kuat. Selanjutnya kita colokin ke adapter. Oke.
Nah, sekarang saatnya melakukan settingan-settingan, guys. Nah, saat kita nyalain, ini akan menyala lampu indikator merah seperti itu. Nah, lampu indikator merah berarti sedang melakukan inisialisasi atau proses penyiapan daripada kameranya ini. Kemudian saat kamera ini berkedip-kedip merah seperti itu artinya dia sedang mencari jaringan dan proses penyiapan kameranya sudah selesai. Ini sementara mencari jaringan, teman-teman. Nah, untuk mencari jaringannya, kita harus masukin password ke WiFi-nya. Nah, cara masukin passwordnya gimana? Itu lewat HP. Jadi kita konekin dulu ke HP, baru kita bisa konekin ke WiFi. Dan ini ada suara teman-teman yang muncul. Nah, suaranya seperti itu. Nah, karena ini bising banget, jadi sengaja saya mute untuk video asli dari video ini. Jadi ini adalah suara voice over. Oke, teman-teman, selanjutnya di sini di buku petunjuk sudah ada sebuah QR code yang disediakan. Jadi di sini kita bisa scan menggunakan pencarian Google Kamera. Oke. Teman-teman, kita bisa cari menggunakan Google Kamera seperti ini. Nah, ini langsung menuju link itu, menuju link di Play Store. Tinggal kita klik aja linknya, dan kita akan langsung diarahkan ke aplikasi Realme Link seperti ini. Nah, oke. Kalau nggak mau ribet, langsung aja kita ketik Realme Link di pencarian Play Store, langsung aja kita ketemu juga, dan langsung kita download, teman-teman. Kita tunggu downloadnya sampai selesai. Oke, ini nggak akan lama karena nggak terlalu besar juga. Semakin canggih HP-nya, semakin bagus jaringannya, prosesnya juga akan semakin cepat. Nah, teman-teman, sekarang kita buka aplikasi Realme Link-nya. Oke, di sini kita accept continue, oke, izinkan begitu. Kemudian ini kita next. Nah, kemudian ini kita pokoknya lakukan settingan seperti yang saya tunjukkan di video, teman-teman ya. Nah, oke. Oke, pokoknya persetujuannya itu banyak banget di sini. Kita acep aja, kita oke kan aja dulu. Nah, di sini teman-teman, kita harus membuat akun terlebih dahulu. Di sini teman-teman bisa pakai akun Google. Jadi di sini saya akan buat akun email khusus untuk CCTV terlebih dahulu. Kemudian kita klik lanjut ya. Kita lanjutkan dengan email kita, dan ini kita ada captcha. Kita geser. Oke guys, sudah pas posisinya. Kemudian dia akan lanjut seperti ini. Nah, kemudian ini akan ada notifikasi atau semacam OTP begitu masuk ke email kita. Jadi pastikan emailnya itu benar-benar bisa kita akses. Jangan menggunakan sembarang email, teman-teman. Nah, ini dia emailnya masuk berupa kode seperti ini. Langsung aja kita salin kodenya. Oke, kita salin, teman-teman. Kita kembali ke aplikasi dan kita paste di sini. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, kemudian sini kita buat password. Nah, passwordnya ini harus berupa kombinasi ya, huruf angka. Dan saya tadi pasang huruf besar juga, itu satu. Nah, lanjut teman-teman. Sekarang pembuatan akun sudah selesai. Oke, kita lanjut lagi. Dia minta izin lagi, kita izinkan. Jangan sampai ditolak ya. Oke, teman-teman. Jadi dia sekarang seperti ini nih untuk tampilan daripada aplikasi Realme Link-nya. Nah, sekarang teman-teman kita harus menambahkan device baru. Oke, penambahan device baru ini tinggal kita klik aja di bagian security tersebut. Jadi ini kita tambahin secara manual. Kita klik di bagian security. Teman-teman bisa lihat di sana. Oke, kalau kita tungguin ini aplikasinya nggak akan nemu-nemu dia, teman-teman. Jadi kita klik di security dan kemudian kita klik kamera 360-nya. Smart Cam 360. Kemudian ini dia, guys. Nah, sekarang sudah ketemu nih. Langsung aja ketik lanjutkan. Kemudian izin lokasi kita izinkan. Oke, kemudian kita konekin ke WiFi. Nah, ini untuk konekin ke WiFi-nya itu kita settingnya dari HP. Jadi pilih WiFi yang mana yang teman-teman tahu passwordnya. Kemudian kita masukin password di sini, guys. Dan kalau sudah passwordnya sudah benar, dia akan ada tulisan seperti ini. Oke, teman-teman, itu ada tulisan blinking red.
Nah, blinking red seperti itu. Kalau memang dia sudah ada tulisan blinking red, kita klik continue ya. Oke, teman-teman. Dia pastikan kalau ada blinking rednya udah jalan, kemudian kita next. Kita lanjut. Dan ini adalah proses penyetingannya. Nah, oke, di sini kita klik satu kali lagi di bagian smart cam-nya. Oke, dia masih kedip-kedip merah seperti itu, artinya ini sedang mencari jaringan, guys. Nah, jadi di sini ada tulisan connect to device, kita konekkan lagi. Oke, teman-teman, kita tunggu. Nah, ini adalah proses pemasangannya. Ini adalah proses connect ke jaringan terlebih dahulu. Nah, di sini pastikan passwordnya itu benar. Kalau misalkan passwordnya itu salah, kita harus ulang lagi. Dan cara mengulangnya itu, kita harus mereset dulu untuk kameranya itu dengan menekan tombol reset tadi. Nanti akan saya ajarin, teman-teman. Nah, ini bisa juga kalau misalkan WiFi kita lagi lambat, ini settingannya bisa butuh waktu berulang-ulang. Dan kita butuh mereset kamera tersebut lagi dan lagi. Nah, karena ini bisa gagal nih untuk settingan di awal. Oke, teman-teman. Kita biarin dulu dia jalan nih. Ini videonya sudah saya percepat. Oh ya teman-teman, hampir saya lupa informasikan. Untuk koneksi WiFi yang bisa nyambung dengan CCTV ini, yaitu menggunakan WiFi IEEE 802.11BGN, begitu. Jadi untuk WiFi IndiHome sudah pasti bisa connect, karena saya di sini pakai WiFi IndiHome dan untuk jenis jaringannya juga sama dengan ini. Nah teman-teman, di sini cukup lama untuk proses settingannya. Nah, ini gagal. Nah, kalau seperti ini berarti koneksinya gagal, kemungkinan salah password atau jaringannya jelek. Nah, kalau sudah seperti ini kita kembaliin dulu dia. Kembaliin aplikasinya di HP itu, teman-teman. Dan kemudian di sini untuk CCTV-nya kita reset. Kita pencet tombol resetnya. Tekan dan tahan agak lama. Nah, sampai dia itu mengulang kembali. Oke, lampunya akan kedip-kedip seperti itu. Dia berkedip, maksudnya berwarna merah seperti itu, teman-teman. Tandanya dia itu melakukan inisialisasi terlebih dahulu. Nah, oke, dari aplikasi yang sudah kita kembaliin tadi. Nah, selanjutnya kita tinggal masuk lagi di bagian security itu ya, tambahkan device baru, kemudian security, kemudian kita akan klik nanti untuk Realme Smart Cam 360-nya. Oke, teman-teman, kita klik lagi. Nah, oke, kita next. Kemudian di sini passwordnya kita masukin lagi, teman-teman. Nah, mungkin tadi itu karena kendala jaringan aja, padahal tadi itu passwordnya sudah benar kok. Nah, jadi kita langsung next lagi. Kemudian blinking red-nya kita klik, kemudian kita next. Nah, kita biarin dulu. Nah, kita klik lagi satu kali di sini, sorry. Kemudian kita lanjutkan. Ya, masih proses. Nah, teman-teman, ini proses settingan lagi seperti tadi. Kita tungguin dulu. Oke, kita tungguin dulu, teman-teman. Nah, sekarang untuk settingannya sudah selesai seperti ini, teman-teman. Wah, mantap sekali. Dan itu lampunya sudah berhenti berkedip. Nah, di sini selanjutnya di aplikasi ya. Ini ada pilihan untuk menambahkan device lain. Jadi ini bisa kita buka dari HP yang lain, teman-teman. Tinggal masukin aja emailnya atau nomor HP di situ. Supaya dia connect ke HP lain juga. Jadi nggak hanya bisa ditonton dari satu HP, tapi bisa dilihat juga dari HP yang lainnya. Oke, ini kita kembaliin dulu. Dan sekarang teman-teman bisa lihat CCTV-nya sudah menyala-menyala seperti itu. Ada lampu-lampu yang sudah menyala ya di sana. Oke, selanjutnya di sini kita akan buka dulu untuk aplikasi ini. Nah, ini ada term and condition, kita accept, kita agree untuk persyaratannya. Dan teman-teman di sini ada update. Jadi ada update, langsung aja kita klik update-nya dan kita biarkan dia berjalan. Dan pastikan koneksi jaringan teman-teman stabil dan bagus. Oke, kita update di sini. Ini prosesnya sudah mulai ya untuk updating ya. By the way, untuk koneksi WiFi-nya bisa pakai hotspot HP, nggak apa-apa, sama aja. Yang penting koneksinya bisa stabil. Karena ini smart kamera, jadi nggak bisa kayak CCTV abal-abal. Jadi ini wajib banget kita buat akun terlebih dahulu, kayak tadi, untuk bisa menjalankan kamera ini, guys. Dan terlebih lagi untuk update seperti ini wajib banget. Kita bahas sedikit lagi ya tentang informasi daripada CCTV ini. CCTV ini beroperasi di suhu minus 10 derajat Celcius sampai 50 derajat Celcius. Dan untuk daerah
Khatulistiwa seperti saya ini suhunya sangat tinggi sekali teman-teman. Semoga aja CCTV-nya ini bisa bertahan di daerah tropis seperti ini karena suhu-suhu di sini panas banget. Dan untuk daya wifi-nya ini bisa bekerja di kurang dari atau sama dengan 20 dBm. Dan untuk frekuensinya 2400 sampai 2483,5 MHz. Haha, sekarang update-nya sudah selesai guys. Sudah selesai update-nya dan kita klik lanjut. Nah, ini ada tulisan kartu memori kenapa-kenapa ini ya dan minta diformat. Ya wajar karena kemungkinan format memori asli dengan memori yang harusnya ada di kameranya berbeda, jadi kita biarin dulu melakukan format. Dan untuk CCTV-nya sudah jalan, ini tangan saya bisa gerak-gerak guys. Jadi untuk live view-nya sudah jalan di sini, mantap sekali, keren ya. Gambarnya jernih banget loh teman-teman. Nah, ini untuk format memorinya sudah selesai dan sekarang memorinya sudah bisa langsung kita gunakan. Jadi teman-teman, di sini fitur-fiturnya banyak banget. Teman-teman bisa lihat di bagian bawahnya itu ya ada berapa menu yang bisa kita akses. Cuma di sini sempat terjadi masalah. Mungkin karena dia baru habis upgrade firmware, jadi ini sempat macet CCTV-nya. Di sini teman-teman jangan panik. Kemungkinan seperti namanya HP Android lain gitu. Kalau teman-teman baru beli HP baru, kemudian ada update dari Google Play Service atau Google Play Store-nya kan, ya wajar mengalami macet seperti ini dulu HP-nya. Ini biasa teman-teman. Dan saya sudah coba pakai HP lain, ternyata wifi-nya masih jalan. Nah, sini kita nggak usah panik, kita matiin juga nggak ada pengaruh. CCTV-nya tetap jalan. Jadi cara satu-satunya yang kita lakukan di sini adalah mengembalikan dulu aplikasinya teman-teman, kemudian CCTV-nya ini kita pencet tombolnya ini, tombol resetnya. Oke, nggak apa-apa, ini kita pencet dulu. Oh, by the way, satu informasi lagi, saat teman-teman mereset wifi itu, hasil rekamannya tidak akan hilang. Hasil rekaman di memori tidak akan hilang. Ini tujuannya kita mereset itu kalau pada saat dia tidak bisa connect ke jaringan, atau kita ingin beralih ke jaringan wifi yang lain. Itu tujuannya tombol reset tadi. Jadi saat kita misalkan ganti password wifi, jadi wajib kita reset seperti itu. Dan ini kedip-kedip merah seperti ini, dan langsung kedip-kedip biru dia ini mencoba untuk sign in ulang guys. Dia coba sign in ulang. Oke, nah udah kedip biru tok seperti itu berarti dia sudah bisa sign in ulang tanpa perlu kita setting lagi karena kita nggak mengganti wifi ya. Oke teman-teman, sekarang kita sudah bisa live view nih untuk CCTV-nya. Oke, mantap sekali. Sebenarnya ini untuk tutorial settingan sudah selesai teman-teman. Sekarang kita akan lakukan settingan-settingan yang lainnya. Kita coba-coba untuk merekamnya dan di sini saya akan menunjukkan cara untuk merekam menggunakan CCTV ini. Oke guys, ini adalah rekaman-rekaman yang tadi bisa kita lihat. Nah, ini yang tadi ini ya. Tuh, teman-teman bisa perhatikan. Begitu lampu biru itu menyala, kamera ini sudah mulai menangkap atau merekam sesuatu. Ini contohnya. Jadi dia ini merekamnya berdasarkan event, teman-teman. Dan menurut iklannya, CCTV ini bisa merekam selama 15 hari dengan memori 128 GB dengan mode Full HD. Dengan mode Full HD ya. Begitu kalau menurut petunjuk iklannya. Oke guys, jadi ini begitu kita klik ya videonya, kita bisa kembali ke waktu-waktu sebelumnya ini tadi. Ternyata dia sudah merekam dari tadi nih teman-teman. Begitu lampunya berwarna biru, dia sudah standby melakukan perekaman. Tuh teman-teman bisa lihat. Waktu dia kamera yang muter-muter tadi itu, ternyata dia sudah merekam. Oke guys, ini dia hasil daripada CCTV kita rekamannya. Dan ini ada menu-menu settingan, sebentar akan kita bahas. Nah ini dia teman-teman untuk ini multi view. Kemudian ini apa lagi nih? Oh ini hasil rekaman tadi. Nah semakin lama dia semakin banyak ini yang bisa kita lihat. Nah kita bisa setel manual juga untuk tanggal-tanggalnya di sini, kita bisa lihatin tanggal berapa, bulan berapa gitu bisa kelihatan semua. Dan memori 128 sudah cukup besar guys. Nah ini bisa kita kembali ya ke gambar-gambar yang tadi tuh. Nah itu teman-teman, itu video yang tadi. Nah ini beda ya dengan yang sekarang. Ini live view-nya yang sekarang, itu yang tadi. Oke guys, mantap, jernih sekali ya.
Jadi selama lampu biru itu tetap menyala, itu sudah merekam dia. Oke, kita ke kontrol, kita tes. Putar-putar kameranya, mantap. Iya, keren sekali teman-teman. Oke guys, jadi ini bisa kelihatan banyak nih teman-teman. Tuh, kita tes putar sampai habis. Oke, kalau dipasang di atas plafon ini, wih, bisa satu ruangan besar muncul semua. Oke teman-teman, jadi pemutarannya ke sebelah sana nih sudah habis. Kita putar ke sebelah sini lagi. Wow, canggih sekali guys, motornya juga sangat halus sekali. Yap, mantap teman-teman, mantap sekali. Wih, keren. Jadi itu sudah mentok, mutar ke sana, benar-benar 360 derajat nih untuk mutar kiri kanannya. Nah, untuk atas bawah, dia bisanya hanya segitu tuh. Atas bawah bisanya hanya segitu teman-teman. Jadi atas bawah hanya segitu, kemudian ke bawahnya seperti ini. Lumayan banyak juga ya bisa kita lihat atas bawahnya. Tapi ini kan modenya kameranya kan dia tipe melebar begitu teman-teman. Kalau misalkan kita posisinya pasang di sudut, itu satu ruangan dijamin bisa terlihat semua. Oke, kita kembaliin sekarang ke posisi awal seperti ini. Oke, keren sekali. Untuk fitur rotasinya sangat bagus sekali guys. Mantap, keren banget. Lanjut ini kita bahas apa lagi nih? Oh ya, cara merekam ya, cara merekam. Nah, ini dia di bagian atas sudah ada screenshot, kemudian merekam. Nah, ini merekam secara langsung. Ini merekam live ya, teman-teman. Ini merekam secara langsung. Jadi ini bukan merekam kejadian yang sudah lama. Ini merekam kejadian yang sekarang nih. Jadi itu merekam kejadian yang sekarang nih, teman-teman. Begini caranya. Jadi, wah keren juga. Ini bisa dijadikan buat dashcam di mobil ini. Ini kan cuma 1 ampere nih ya, 5 volt 1 ampere bisa kita ambil di lighter kita atau di ACC mobil kita. Wah, bisa nih guys pakai di mobil, keren nih. Pakai dashcam keren banget nih, pakai bikin konten juga bagus nih ya, karena hasilnya juga Full HD gitu 1080p. Dan ini kita bisa lihat hasilnya di sini. Nah, ini dia teman-teman hasil rekamannya. Jadi hasil rekaman ini bisa kita kirim, bisa kita tonton, bisa kita kirim dan bisa kita tentu saja tersimpan di memori nih. Jadi ini cara kerja CCTV seperti itu guys. Jadi untuk format rekaman hari-harinya itu formatnya beda dengan format rekaman yang sudah kita simpan seperti ini. Nah, ini bisa kita kirim, bisa kita hapus juga nih. Kalau misalnya kita nggak butuhin, kita hapus. Keren juga ya, bisa pakai rekam langsung nih guys. Kayak bikin kontennya bagus nih. Oke, bisa kita hapus guys. Jadi untuk video yang tidak penting bisa kita hapus untuk menghemat memori kita. Oke, selanjutnya di sini ada gambar speaker. Kalau kita nyalain itu bisa mengeluarkan suara yang ada di ruangan yang kita pasang CCTV di HP kita. Jadi semua suara yang ada di sana muncul di HP kita juga, teman-teman. Jadi di sini selain memantau gambar, kita juga bisa memantau suara karena di CCTV terdapat mikrofon dan juga speaker di sana. Oke, selanjutnya di sini ada mode untuk gambar. Jadi di sini ada mode Full HD dan juga mode SD. Jadi hanya 2 jenis resolusi. Kalau misalkan mode SD ini kita pilih untuk resolusi gambarnya akan menjadi lebih kecil. Ini cocok untuk teman-teman yang WiFi-nya mungkin bandwidth-nya kecil atau kecepatannya lambat, bisa pakai mode SD ini dan hasilnya juga tidak kalah jelek ya teman-teman, tetap bagus juga. Jadi ini bisa menjadikan sebuah pilihan untuk teman-teman yang misalkan punya memori yang agak kecil. Nah, di sini untuk saya bilang tadi untuk berkomunikasi dengan CCTV. Nah, ini yang kita gunakan teman-teman. Jadi apapun yang kita bilang di HP akan muncul di CCTV. Sebaliknya, apapun yang dibilang sama orang di CCTV juga akan terdengar di HP kita. Jadi kita sama saja dengan menelpon, begitu. Itu fitur yang sangat canggih sekali guys. Namanya juga smart kamera, sangat mantap sekali ya. Keren sekali guys. Selanjutnya di sini kita bahas tentang apa lagi? Itu penangkapan gambar juga sudah ada di situ, seperti fungsi kamera langsung lah. Jadi ini untuk mematikan kameranya, tinggal klik itu aja, kameranya sudah langsung tertutup seperti ini. Oke guys, dia tertutup seperti itu untuk kameranya mati. Dan simulasi mati lampu ya. Ya, simulasi kita mati lampu kita akan tes. Jadi apakah CCTV akan merekam secara otomatis kalau dia mati lampu tanpa harus menyalakannya ulang dari smartphone kita? Akan kita tes. Dan sebelumnya di sini saya akan
tunjukin dulu cara untuk merekam kejadian yang sudah lama. Nah, oke teman-teman, ini gambar biru berarti CCTV sudah dalam keadaan jalan. Tapi di sini kita akan merekam kejadian yang sudah lama. Kita tinggal klik aja kejadian yang sudah lama di sini. Kita ambil sebuah contoh yang mana ya ini. Coba kita tes di bagian atas teman-teman. Kita tes di sini dulu nih. Oh, terlalu lewat ini. Oke, kita tes kejadian yang lama dari menu timeline ya. Anggaplah ini timeline teman-teman. Jadi kita garis waktu ya, timeline. Jadi kita cek. Nah, anggaplah kita misalkan rekam yang nggak ada kejadian yang momen yang ini tadi ya, yang pas begitu. Oke guys, ya ini yang kita kejadian yang lama ya, ini contohnya. Itu tangan saya nggak kelihatan, itu adalah kejadian lama dan kita rekam. Oke guys, jadi yang tampil di layar HP dengan yang ditampil di kamera beda ya. Jadi itu adalah kejadian lama. Tuh. Waktu kameranya kita putar ke belakang tadi. Nah, sekarang rekamannya kita bisa lihat di sini guys. Itu dia rekaman yang tadi. Jadi ini bisa kita kirim, bisa kita simpan, dan bisa kita hapus juga. Kalau memang nggak penting kita hapus saja. Oke guys, itu adalah cara merekam kejadian yang lama. Kalau misalkan dijadikan bukti, misalkan sesuatu kejadian. Oke, sekarang apalagi nih kita tes. Oh, mungkin simulasi mati lampu ya. Oke, ini kameranya sudah berfungsi dengan baik ya. Kita tes lagi putar-putarnya. Masih penasaran nih teman-teman, kita tes untuk muter-muternya apakah masih berfungsi. Dan untuk harga seperti ini apakah menurut kalian mahal nih teman-teman? 699.000. Cuma belum dengan memori sih. Oh ya, kita masuk ke menu settingan. Di sini ada banyak settingan yang bisa teman-teman atur. Kita lihat dulu yang settingan mana nih untuk kita tes dulu. Ada banyak jenis pengaturan di sini yang bisa teman-teman atur untuk penyesuaian CCTV-nya. Oh, yang ini untuk koneksi ke HP lain. Itu bisa kita lihat CCTV-nya menggunakan berbagai macam HP atau berbagai macam device lain. Kemudian di sini untuk pengaturan kameranya teman-teman ya. Kemudian di sini untuk pengaturan storage-nya ini bisa kita format juga untuk memorinya di sini. Kalau misalkan udah penuh, kita bisa format ulang, guys. Oke, untuk pengaturan gambarnya sendiri di sini ada rotasi teman-teman ya. Di sini ada rotasi 180 derajatnya. Jadi di situ kalau kameranya dipasang terbalik. Jadi itu kita harus setel nanti untuk kamera yang dipasang terbalik, langsung aja kita coba. Oke guys, sepertinya untuk menu settingan tidak terlalu banyak ya. Ini hanya schedule otomatis, merekam otomatis. Nah, sekarang langsung aja kita coba rotasi 180 derajatnya. Kalau kameranya kita balik seperti ini. Nah, teman-teman, saat kameranya kita balik pasang seperti ini, tentu saja gambar kita akan terbalik. Nah, ini dia, gambar akan terbalik. Jadi bagaimana caranya untuk membuat gambarnya ini tidak terbalik? Yaitu di pengaturan gambar kita atau pengaturan kamera kita tadi. Nah, coba ini kita matiin dan kita nyalain lagi, dia tidak akan otomatis, tetap terbalik. Ya, tetap terbalik. Di sini nggak usah bingung, nggak usah panik. Kita masuk ke menu settingan, menu pengaturan, kita image setting, ke pengaturan gambar, kemudian rotasi 180 derajatnya kita aktifkan. Ini dia teman-teman, rotasi 180 derajatnya kita aktifkan. Oke, sekarang kita kembali dan dia akan mengatur ulang untuk posisi kamera. Posisi kamera bukan posisi kamera, rotasi gambar maksudnya. Jadi sekarang nih sudah sesuai ya tuh teman-teman, udah nggak terbalik lagi gambarnya. Jadi untuk kita pasang di plafon sudah sebagaimana semestinya nih. Oke, mantap sekali. Untuk pengaturan 360 derajat sudah kita dapatkan juga. Oke guys, mantap. Kita tes lagi nih. Jadi ini motornya bergerak tuh. Gerakan motornya sangat halus seperti itu. Jadi pastikan kabelnya itu teman-teman sudah terpasang dengan posisi yang pas. Oke, mantap sekali. Yap. Nah, sekarang kita kembaliin dulu nih. Nah, sekarang kita atur ulang untuk kameranya, kita pasang ke posisi semula. Jadi ini rotasinya kita matiin teman-teman.
Nah ini tadi ya, rotasi 360 derajatnya untuk pemasangan kamera terbalik di plafon. Oke, mantap. Nah sekarang kita pasang ke posisi semula. Hati-hati kabelnya. Nah sekarang kita kembali ini teman-teman. Oke, dia mengatur ulang untuk gambar. Dan sekarang sudah kembali ke posisi semula. Nah, mantap sekali. Oke guys, sekarang saatnya simulasi mati lampu. Nah, sekarang HP-nya kita simpan dan ini CCTV-nya kita matiin ya. Tuh, udah mati nih teman-teman. Jadi casnya sudah kita matiin. Nah, sekarang kita nyalain lagi. Anggaplah ini tadi mati lampu, plak, mati lampu. Kemudian CCTV-nya apakah bisa jalan otomatis atau enggak? Kita tungguin guys. Di sini dia masih merah, dia masih menyiapkan. Anggaplah ini masih proses booting. Kalau masih merah begitu, kemudian dia berkedip-kedip. Biru tandanya dia sedang sign in ulang ke jaringan. Koneksi ulang ke jaringan teman-teman. Kita tunggu dulu, dia masih kedip-kedip seperti itu, mencari jaringan, menghubungkan ke jaringan gitu. Lampu biru berarti dia online. Kalau lampu merah dan biru menyala, itu berarti koneksi gagal dan sedang menghubungkan ulang. Nah, sekarang lampu birunya sudah menyala terus-menerus. Artinya itu sudah connect ke WiFi atau sudah online. Oke, teman-teman, ini kameranya bergerak sendiri dia. Dia melakukan kalibrasi yaitu. Oke, guys. Dan sekarang ini sudah kembali online lagi untuk kamera kita. Sudah online dia, teman-teman. Dan kita biarin dulu beberapa saat dan di HP ini sudah muncul notifikasi-notifikasi. Nah, oke, ini dia notifikasinya untuk kalau ada suara-suara, kalau ada gerakan-gerakan, dia akan muncul notifikasi di HP kita kayak gini, guys. Nah, itu dia untuk suara, untuk gerakan yang muncul, dia akan ada notifikasinya. Kalau misalkan di rumah kita lagi sepi begitu ya. Dan ini saya coba melampaikan tangan. Kita tunggu notifikasinya. Ya agak tidak real time langsung juga ya. Jadi kita tunggu beberapa saat dulu sampai notifikasi lambaian tangan tadi itu muncul. Dan sekarang saya coba lewat di depannya teman-teman. Kita tunggu. Nah, sudah muncul tuh. Human body detected. Nah, human body detected guys. Mantap sekali dia langsung muncul ya. Gerak-gerakan saya tadi. Oke, sekarang coba kita buka lagi. Nah, ini dia. Jadi saat mati lampu dia akan otomatis langsung menyala kembali dan langsung merekam kembali kejadian teman-teman. Nah, ini kameranya sangat view-nya tuh sangat lebar sekali. Wow, benar-benar jernih sekali. Walaupun ini kualitasnya masih yang SD, bukan yang Full HD nih. Masih kualitas SD, mantap banget. Dan gambarnya juga jernih banget, guys. Warnanya itu benar-benar natural ya. Dan ini kejadian yang tadi, itu guys, kita bisa lihat. Nah, ini dia kejadian saya tadi tuh, saya lewat tadi. Sudah direkam. By the way, teman-teman, walaupun CCTV ini tidak terhubung ke jaringan, dia itu akan tetap melakukan proses perekaman. Jadi, untuk historinya bisa kita lihat seperti ini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, itu dari CCTV-nya awal menyala tadi, dia memang sudah merekam kejadian atau merekam sesuatu. Seperti itu. Nah, oke, sekarang kita akan mematikan lampu indikatornya. Nah, teman-teman bisa lihat ini lampu indikatornya berwarna biru seperti ini. Kita akan matikan saja. Oke, ini untuk tujuan tertentu ya, supaya dikiranya ini fake CCTV atau dummy CCTV begitu. Jadi sekarang lampu indikatornya sudah kita matiin di menu settingan ya. Gampang banget teman-teman, tinggal sekali klik langsung nih lampu indikatornya mati. Jadi ini benar-benar terlihat seperti CCTV palsu atau CCTV kita dianggap tidak jalan atau CCTV mati, tapi sebenarnya dia dalam posisi merekam. Mantap sekali guys. Jadi apalagi yang kurang untuk CCTV ini dengan harga segitu menurut saya sudah sangat luar biasa sekali. Fitur-fiturnya canggih, tidak mengecewakan guys. Jadi untuk video settingan kita kali ini sudah selesai untuk pengaturan smart kamera Realme-nya. Semoga bisa bermanfaat dan bisa memberikan sebuah inspirasi untuk kamu yang menontonnya. Bila berkenan,
Mohon dibantu support channel ini, di subscribe channelnya, di like videonya, bila perlu di share juga. Sampai jumpa lagi di video kita yang lainnya.